Membuat ikan asin sendiri kawan-kawan, kita bisa mengatur berapa asin kadar garam yang kita mau dan bahkan bisa kita bumbui dan juga kita bisa mengeringkan sesuai dengan kekeringan yang kita mau. Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Nona Merauke. Kawan-kawan sekalian, apa kabar semua? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Di sini saya sudah mulai sehat dan sudah mulai bisa bikin video-video lagi kawan-kawan. Yes. Video kali ini kawan-kawan, seperti judul, kita mau bikin ikan asin dari ikan makarel. Saya tidak tahu di Indonesia ikan ini namanya apa, tapi kayaknya ikan tongkol ya, tapi di sini kita sebutnya ikan makarel. Seperti kalian tahu kawan-kawan, sebelum saya dioperasi ya, lalu saya mempersiapkan, saya punya makanan-makanan kalau ini parah atau sebagainya ya. Saya beli ikan makarel, ikan apa saja, masak, semua saya kasih masuk di freezer. Dan sekarang saya punya tangan sudah mulai healing, walaupun belum bisa angkat berat. Tapi paling tidak ini sudah healing dan saya punya freezer full dengan ikan makarel saja kawan-kawan ya. Jadi sekitar kayaknya ada 3 atau 4 kilo. Dan hari ini saya memutuskan saya mau bikin ikan asin. Jadi seperti kalian tahu, saya kalau makan ikan makarel yang diasap, saya biasa lidah gatal ya. Jadi kalau ikan makarel tuh betul-betul harus digoreng kering dulu, baru kita bumbui atau bagaimana gitu, baru saya bisa makan kawan-kawan ya. Jadi seperti kalian bilang, kalau saya punya ikan pedis, sudah ada videonya sebelumnya ya. Saya selalu goreng itu ikan sampai kering, baru saya masak dengan bumbunya supaya bumbunya tuh meresap, jadi ikannya tuh basah kembali. Seperti itu triknya. Tapi kali ini saya kepingin cuma bisa makan ikan asin tapi yang tidak keras, yang tidak kering sekali, baru harus ikan makarel karena saya suka ikan makarel kawan-kawan ya. Nah, makanya di sini saya memutuskan saya mau bikin ikan asin setengah ikan asin. Jadi mari kawan-kawan kita saksikan bagaimana caranya saya bikin homemade ikan asin dari ikan makarel. Supaya tidak lama-lama kawan-kawan, mari kita langsung lihat bagaimana caranya bikin. Kawan-kawan sekalian, ini dia saya punya ikan makarel ya. Jadi saya sudah keluarkan dari freezer dan saya tunggu dia sudah tidak beku, tapi walaupun sebagian masih beku, saya buang kepalanya untuk kita persiapkan kita mau taruh garam. Dan kawan-kawan, ini ikan sudah saya bersihkan terlebih dahulu sebelum saya masukkan freezer dan saya bungkus satu persatu. Hari ini kawan-kawan di luar tuh dingin 2 derajat, jadi ikan ini dia butuh waktu yang lumayan lama supaya bekunya hilang. Setelah bersih semua saya buang kepalanya, saya siapkan ikan dan garamnya kawan-kawan. Jadi saya cuma lumurkan garam seperti ini karena saya tidak mau ikan terlalu asin kawan-kawan. Jadi per satu ikan saya lumuri garam dan saya susun. Kalau kalian suka asin kawan-kawan, kalian bisa susun saja di dalam loyang per layer, kasih garam banyak. Jadi bisa jadi ikan asin yang betul-betul asin kawan-kawan ya. Dan di sini saya di dalam loyang tadi saya taruh alas supaya pada saat garam itu masuk ke dalam ikan, airnya itu akan menetes ke bawah. Kalau ikan kena garam kawan-kawan, otomatis dia akan dehidrasi. Jadi seperti ini saya susunnya kawan-kawan ya. Jadi kalian lihat dia tidak ke bawah sekali. Saya mau dia punya garam turun ke bawah, meresap dengan baik. Dan saya diamkan semalaman di ruangan temperatur 2 derajat. Setelah semalam kawan-kawan, jadinya seperti ini kalian lihat. Jadi dia agak kayak mengkerut begitu ya. Nah, berhubung udara di Holland itu tidak ada mataharinya ya, jadi saya memutuskan saya rebus sebentar ikan ini dengan garam yang ada dan tinggal saya tambahkan air. Jadi ini direbus sekitar 3 menit mendidih dan saya matikan, saya tutup, saya tinggalkan sampai keesokan harinya kawan-kawan. Dan kawan-kawan, ini dia hasilnya ya, sudah dingin, masih di dalam airnya. Sekarang saya mau tiriskan kawan-kawan dan mau saya buang tulangnya sebagian supaya pada saat saya keringkan atau mau saya masak tuh saya tidak perlu repot dengan tulang tengahnya kawan-kawan. Jadi saya buka seperti ini, hati-hati
supaya tidak patah ikannya ya kawan-kawan. Jadi usahakan ikan dalam keadaan dingin. Buat info kawan-kawan, di Holland di luar cuaca lagi 2-4 derajat, jadi dingin kayak di kulkas. Jadi buat kalian kalau di Indonesia mau ikut cara ini, kalian boleh masukkan di dalam kulkas setelah ikannya ruangan temperatur ya kawan-kawan. Nah, di sini kawan-kawan saya keluarkan tulang pinggir-pinggirnya juga supaya bersih. Jadi hasilnya seperti ini, kalian lihat. Ya. Nah, saya bikin dulu semua selanjutnya sampai beres, baru saya kasih tunjuk kalian bagaimana caranya saya dehidrasi ikan. Buat info kawan-kawan, jangan lupa kalau kalian suka asin, setelah direbus tadi kalian boleh rendam di dalam air garam yang ada. Tapi kalau kalian tidak suka terlalu asin, jangan direndam kawan-kawan, buang airnya supaya ikan tidak terlalu asin. Ikuti selera masing-masing kawan-kawan. Buat saya ini kedua kalinya saya buat ikan asin seperti ini, dan pertama kali saya bikin saya tidak pakai direbus beberapa menit ya kawan-kawan, tapi hasilnya tidak seperti yang saya mau. Dan kali ini dengan yang saya rebus setengah, hasilnya sesuai yang saya mau kawan-kawan. Menurut saya tuh karena pada proses pengeringannya di sini dingin, jadi tidak sesuai yang saya mau. Tapi kalau di Indonesia kawan-kawan, kalian sebaiknya tidak usah direbus dan itu akan baik. Ini dia saya masukkan dalam mesin dehidrasinya saya kawan-kawan. Setiap satu rak saya taruh 3 ekor ya. Dan saya tutup 45 derajat kawan-kawan. Dia punya temperatur. Dan saya kerjakan yang lainnya, saya masukkan juga sehingga full seperti ini kawan-kawan. Di atas saya sengaja bikin yang utuh karena saya mau tahu hasilnya kalau utuh dalam keadaan rebus jadinya bagaimana. Dan ini dia kawan-kawan, hasilnya setelah 1 malam saya tinggalkan kering. Dan sudah saya coba, enak sekali kawan-kawan ya. Jadi saya tidak sabar kalau kita bikin video pas kita gunakan dimasak ya kawan-kawan. Dan akhirnya saya tadi malam sewaktu mau tidur jam 12 malam saya matikan, terus tadi pagi saya bangun saya nyalakan lagi ya dengan temperatur 45 derajat. Jadi 45 derajat itu sama saja dengan kita di Merauke matahari siang kawan-kawan. Jadi kalau kalian punya matahari, kalian tidak perlu taruh di dalam mesin. Tadi ikan kemarin akhirnya sudah kering kawan-kawan ya. Jadi ini saya buka kasih lihat kalian. Saya kasih turun ke bawah. Kalau kalian bisa lihat. Jadi ini dia hasilnya kawan-kawan. Sharan. Ya, jadi betul-betul sudah kering sampai minyaknya sudah keluar kawan-kawan ini. Jadi saya juga tidak mau terlalu kering. Begini kawan-kawan sudah bisa dimakan mentah ya. Dimakan langsung saja begitu. Tapi kan ini ikan asin, jadi saya mau masak balado, masak yang lain itu seperti itu. Tapi karena kita bikin sendiri kawan-kawan, jadi tulangnya itu bisa kita buang sendiri dari awal, jadi tidak perlu. Tapi di sini juga ada saya bikin. Tunggu ya, saya masukkan kembali nih yang utuhnya kawan-kawan. Ya, yang jelas ini kita tidak bisa simpan. Kalau di luar kita harus simpan di dalam freezer pas mau dipakai. Jadi ini kayak setengah kering ya kawan-kawan ya. Nah, ini dia. Jadi kawan-kawan, ini dia hasilnya. Kita bakal bikin video masaknya untuk selanjutnya. Yes. Jadi kawan-kawan itu dia ya. Nanti untuk mau lihat bagaimana hasilnya waktu kita masak dan sebagainya, tunggu video selanjutnya pas saya akan masak ini karena saya lagi kepingin jadi saya bikin ya. Makanya betul-betul sudah liur air jatuh karena membayangkan saja. Jadi saksikan video selanjutnya kalau mau lihat bagaimana hasil dari ini ikan asin dan sekalian kita langsung makan. Ya, saya rasa sampai di sini video yang ini kawan-kawan. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.